Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahul izzat wal jabarut wa biyadihil mulku wal malakut wa lahul asmaul husna wal man'ud. Wassalatu wassalamu ala rasulih an-nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah wa qudwatah wa uswatah ila yaumil ma'ud. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Puji dan syukur, alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan Allah, perjalanan ibadah puasa kita tidak terasa, hanya menghitung hari, 5 atau 6 hari lagi. Bagi orang-orang yang begitu melihat betapa besarnya anugerah Allah yang diberikan pada orang berpuasa, mereka mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fir Ramadan." Kalaulah manusia tahu apa hikmah yang diberikan oleh Allah pada Ramadan, ayatamanna, orang itu akan meminta, ayakuna Ramadan kullasana, Ramadan itu sepanjang waktu, sepanjang tahun. Cuman kalau sepanjang tahun ini anak-anak yang repot, Pak, kapan lebarannya katanya. Ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, perjalanan ibadah puasa ini perjalanan tirakat, Pak. Kita orang di Jawa itu ada istilah tirakat. Kalau di keraton itu ada satu tempat sakral di mana sultan itu bertirakat di situ, bersemedi, bertahanus kayak Nabi di Gua Hiro. Untuk dapat apa? Untuk dapat pengetahuan tingkat tinggi dari Allah. Dalam bahasa Jawa biasanya disebut wangsit. Bahasa Arabnya disebut ilham, taufik, hidayah, mauhubah, bisa juga al-isyraqiyah, ma'rifah, mauhubah, laduniyah. Banyak namanya, Pak. Surat Al-Kahfi 18 menyebut 8 ayat 68 menyebutnya ilmu ladunia, seperti yang diberikan Allah pada Nabi Khidir. Nah, perjalanan tirakat ini dilakukan dengan mengendalikan diri, tidak terpedaya oleh dunia, yang disebut zuhud. Kita sedang zuhud sekarang ini. Dan kita bukan berteori berzuhud, betul real, otentik, original. Zuhud adalah ini itu definisi. Kita sedang menjalani. Ini tirakat pertama, zuhud. Sabar ini juga. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan sabar adalah kepatuhan orang menjalankan ibadah. Kalau kita lagi terawih pakai sabar, wah nikmat, Pak, nikmat sekali. Tapi kalau nggak ada sabar, wah nih imamnya kelamaan nih, lapor sama panitia, Pak besok jangan dipakai lagi. Itu. Sabar nikmat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Maka sabar itu nempelnya dengan sholat. Sholat dengan sabar nikmat, Pak. Kita juga sedang menjalani keikhlasan. Tidak ada ibadah selain puasa yang ikhlas itu. Sehingga di dalam kitab Aunul Ma'bud fi Syarhi Sunan Abi Daud dikatakan, kenapa orang yang berpuasa itu pahalanya Allah yang mengasihkan langsung? Karena yang tahu orang berpuasa apa tidak hanya Allah.
Maka as-shaumu li, kata Allah, hanya aku yang ada. Wa ana adzzi bihi, dan aku yang membalasnya. Keempat, kita juga sedang menjalani tingkat yang disebut dengan ketawakalan, pasrah kita. Nggak ada orang yang berpuasa meninggal, nggak ada, Pak. Kalau mogok makan ada itu. Yang banyak meninggal makalah banyak makan keracunan. Nah, itu. Nah, jadi kita zuhud, sabar, ikhlas, tawakal, ridho, syukur, itu ada semua. Ini tirakat atau thariqah dalam bahasa Arabnya, sebagai disebut dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf oleh Imam Al-Qushairi. Ada 49 tahap jalan. Nah, kita di bulan puasa ini sedang melaksanakan yang besar-besarnya tadi. Zuhud, ikhlas, sabar, tawakal, ridho, kita jalani. Pada saat inilah, injury time, kita dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Makanya ayat puasa 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Terus nanti masuk ke ayat 186. Lihat di situ Allah menyatakan dekatnya dengan orang berpuasa. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib, kata Allah. Jika orang yang berpuasa bertanya padaku, katakan, aku ini dekat. Karena begitu dekatnya, pintu hijab terbuka, tirai terbuka. Terbuka tirai itu, maka apa yang diminta, mintalah. Maka jangan heran, di bulan Ramadan inilah peristiwa-peristiwa besar terjadi. Karena Allah mengabulkan, dan peristiwa yang menentukan perjalanan hidup umat manusia. Satu, Al-Quran turun bulan Ramadan. Perang Badar menang bulan Ramadan. Perang Tabuk menang bulan Ramadan. Islam masuk ke Spanyol bulan Ramadan. Islam masuk ke Yaman bulan Ramadan. Sampai kepada kemerdekaan Republik Indonesia juga bulan Ramadan, karena dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan yang seperti ini segera akan meninggalkan kita ini. Kekasih akan pergi ini. Ya, kita berharap mudah-mudahan ketemu lagi nanti dengan Ramadan tahun depan. Nah, apa yang harus dilakukan menjelang akhir ini berdasarkan Al-Baqarah 186 tadi? Ada 3, Pak. Pertama, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangannya. Saya baca di dalam tafsir Al-Maraghi, apa yang dimaksud sempurnakan bilangan begini. Ramadan itu dilaksanakan 1 bulan. 1 bulan yang dipakai adalah Komariah. Jadi ada 2. Berdasarkan petunjuk surat Yunus, surat 10 ayat 5, ada 2 hitungan tahun. Ada tahun Syamsiah, matahari, itu 1 tahun 365. Ada hitungan bulan berdasarkan Komariah yang kita pakai ini. Itu dalam 1 tahun kurang 6 hari. Jadi kalau tadi 365, ini 349. Nah, kita di sini kalau nggak 30, mesti 29. Nggak ada bulan Komariah 31, nggak ada. Kalau bulan Masehi ada. Nah, nanti kita ikuti saja ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Kementerian Agama nanti yang menentukan. Nah, sempurnakan itu termasuk juga kita sempurnakan bilangan ini, boleh jadi
selama berpuasa kita sakit, kita dalam perjalanan dan sebagainya, kan dirukhsahkan, dikasih keringanan untuk berbuka. Nah, hitung berapa hari yang kita berbuka nih. Waktu sakit 4 hari misalnya, nah itu dihitung, disempurnakan, nanti dibayar yang disebut dengan qada setelah kita selesai bulan Syawal. Nah, kalau nanti Syawal tanggal 1 Syawal berhari raya Idul Fitri, nggak boleh puasa. Ya, 1 Syawal. Masuk kedua dan seterusnya boleh sampai 6 hari. Bahkan dikatakan man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan, suma'at bahu Syawal, sitan min Syawal, faka'annahu qiyam siyamud dahri. Jadi setelah Ramadan puasa lagi 6 hari, itu dianggap sama dengan puasa 1 tahun. Tapi di situ kata summanya itu bisa summa bimakna litartib atau litakib. Litartib atau litakib. Kalau litartib, Pak, begitu besok Lebaran, besok lagi puasa, nggak boleh keselang. Itu litartib. Nah, bagi yang doyan makan nggak bisa nih, masih banyak semur, masih banyak dodol, udah nggak bisa pakai litartib ini. Pakainya litakib. Kalau litakib, yang penting bulan Syawal. Itu Pak, makan dulu lah semur segala. Nah, nanti pas 10 Syawal ke sana boleh puasa. Boleh litartib, boleh litakib. Jadi boleh nanti ngambil 6 harinya itu di ujung lah. Ini masih silaturahmi, sana sini banyak kue bolu, masa puasa gitu ya. Silakan. Nah, yang kedua, walitukabbirullah, kita kumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak kapan terbenam matahari sampai khotib turun dari mimbar? Nah, takbir ini kenapa? Di dalam tafsir Al-Marraghi, kena dengan takbir ini kita sudah dikasih 3 oleh Allah. 1, kita kembali ke agama Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Kita ini dengan Ramadan sudah masuk ke dalam hidayah Allah. Sudah hidup lurus lagi, sudah hidup benar lagi. Hidup benar itu bagaimana? Hidup beragama. Itu. Jadi dengan bertakbir, terima kasih mengagungkan Allah, karena dengan Ramadan kita hidup beragama. Hidup beragama inilah hidup yang akan selamat dunia akhirat. Yang hanya bisa menyelamatkan hidup kita hanya agama. Makanya hari kiamat disebut sebagai Yaumuddin, hari di mana aturan agama yang berlaku, hari pembalasan. Oleh sebab itu dalam Ar-Rum ayat 30, hadapkan wajahmu pada agama. Dengan agama hidup lurus, hidup menjadi soleh, hidup menjadi orang yang baik. Dan alama hadakum juga kita kembali kepada Al-Quran, karena Quran adalah hidayah. Nah, kenapa kembali pada Quran? Selama Ramadan kita bertadarus. Kembali kepada Al-Quran berarti kembali kepada wawasan keilmuan yang lengkap. Ingat, Quran mengajarkan 5 macam ilmu, Pak. 5 macam ilmu. Walaupun di masyarakat kadang-kadang cuma 1 yang kita pegang ini. Ilmu yang diminta oleh Quran 1 ayat qauliyah, ayat Quran sendiri. Yang melahirkan ilmu agama, tafsir, fikih, ilmu kalam dan sebagainya, itu 1. Yang disebut dengan ayat qauliyah, ayat tanziliyah, ayat Quraniyah, itu 1. Ini kerjanya para ulama nih.
beristihad, melahirkan kitab-kitab besar ilmu agama. Yang kedua adalah ayat kauniyah, ayat jagat raya. Ayat tentang udara, tentang air, tentang sinar, tentang api, tentang tanah, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, tentang udara, yang melahirkan disebut dengan mafikib, matematika, fisika, kimia, biologi, diaplikasikan menjadi kedokteran, astronomi, kesehatan. Ini itu Quran nyuruh. Disuruh kita membaca bukan hanya Al-Quran, tapi alam jagat raya yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Dulu umat Islam yang membaca itu, maka pelopor di bidang kedokteran, astronomi, fisika, kimia, biologi, kita lihat adalah umat Islam pelopornya. Karena yang dibaca ayat kauniyah. Risetnya observasi, eksperimen. Bahkan eksperimen yang melahirkan teori-teori ilmu alam bukan Roger Bacon, bukan si Francis Bacon, tetapi adalah Ibnu Sina, Ar-Razi, Al-Farabi. Itu umat Islam. Ar-Razi itu ahli penyakit menular yang tiap hari mainnya bahan kimia, karena dia sering di laboratorium kimia sampai matanya buta. Tapi Barat nggak ngakui, Pak. Dia bilang bukan, katanya. Dia bilang Roger Bacon dan Francis Bacon. Padahal dia lahir baru abad 16-17. Ibnu Sina lahir pada abad 11. Ini fakta sejarah. Sayangnya ilmu-ilmu modern ini nggak masuk ke Indonesia, Pak. Ke Indonesia yang masuk hanya ilmu agama. Di mana saya temukan? Di beberapa perpustakaan di dunia saya temukan. Saya pergi ke Iran, di Mashhab ada perpustakaan yang memuat 1 juta buku. Saya pergi ke Mesir, ada Alexandria, maktab, temukan di situ. Saya pergi ke perpustakaan di Paris, Prancis. Saya pergi ke perpustakaan di Leiden, Belanda. Saya pergi perpustakaan di McGill University. Saya pergi perpustakaan di Kolombia, ada semua. Kalau datang ke Indonesia, kita bacanya juga nggak bisa, Pak. Karena yang ahli membaca itu semua yang disebut manuskrip, pendidikan manuskrip Al-Makhtutat itu ada di Jerman, Pak, di Leipzig. Nah, saya ungkapkan ini betapa kita dengan Quran masih jauh. Quran nyuruh kita bukan hanya ilmu agama, ilmu alam, belum lagi ilmu sosial. Quran nyuruh mempelajari ilmu sosial. Awalam yasiru fil ard, ayo teliti, fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Teliti. Bahwa yang dibilang Allah ada, teliti. Nah, biasanya yang neliti itu ya orang-orang Prancis, para arkeolog, menemukan piramidnya Firaun dan sebagainya. Dengan ditemukannya itu makin yakin pada Quran, bahwa Quran bukan mitos tapi benar adanya. Karena yang dibilang Quran itu ada. Nah ini, Pak, yang kedua, alamah hadakum, kembali kepada hidayah Al-Quran. Dan satu lagi, alamah hadakum, juga kembali kepada fitrah, kebersihan diri, dan kesukaan kepada hal yang indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal, indah. Indah seni, semua hidup tanpa seni, ini seni, Pak. Baca Quran tadi, imam kita pakai seni, azan pakai seni, masjid pakai seni. Tanpa seni semua gersang. Pakaian kita pakai seni. Dan yang terakhir, yang perlu dilakukan juga menjelang akhir Ramadan ini adalah bermaaf-maafan nanti. Hablu minallah, hablu minan nas. Hablu minallah, kembali pada Quran, hablu minan nas, yaitu kita memperbaiki hubungan silaturahmi. Oleh sebab itu di akhir penghujung Ramadan kita juga setelah sholat id nanti dianjurkan bermaaf-maafan, di mana Rasulullah SAW selalu menganjurkan agar saling maaf-maafkan. Karena dalam Islam orang baik saja dengan Allah nggak cukup.
Dia baik dengan Allah tapi tidak baik dengan manusia, enggaklah cukup. Nabi pernah mengatakan, tahukah kamu orang yang pailit di akhirat nanti? Kata sahabat, orang yang nggak pailit itu bangkrut, tidak punya emas, perak, harta. Bukan itu. Orang yang bangkrut pailit di akhirat nanti itu orang yang datang menghadap Allah membawa pahala puasa, zakat, haji, tapi sayang orang ini pernah mencaci maki orang lain, pernah menuduh tanpa bukti, pernah mengambil hak orang lain, maka akhirnya pahala puasanya semua dibayarkan pada orang yang dizolimi, sampai nggak cukup buat bayar dia, maka dia ditimpakan ke dalam api neraka. Inilah yang terakhir sekali, mari kita syukuri ini. Bentuk syukurnya kita praktekkan kembali kepada agama, fitrah, ilmu, masyarakat untuk masuk bulan Syawal mengalami peningkatan, karena arti Syawal itu sendiri irtafa'a, artinya peningkatan. Peningkatan dari tahap yang terbelakang kepada tahap yang lebih maju. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik hidayahnya kepada kita. Betul-betul Ramadan mendidik kita menjadi orang yang diridhoinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.